Inilah video viral pertempuran jarak dekat pasukan Israel menjerit ketakutan dipecundangi pejuang Hamas. Eskalasi di beberapa wilayah di Palestina kian memanas, pertempuran sengit bahkan terus terjadi. Akibat dari perang tersebut, sebuah data intelijen Amerika Serikat mengungkapkan jumlah korban perang Zionis Israel dengan pejuang Hamas. Dalam laporan Wall Street Journal mengungkapkan, pasukan pendudukan Israel telah menghabisi antara 20% dan 30% pejuang Hamas. Namun kenyataannya, lebih banyak tentara Zionis yang mati karena serangan militan Hamas. Pejuang Hamas di Gaza sebelum perang berkecamuk telah mempersiapkan serangan yang tidak terprediksi sebelumnya. Selain itu, sekitar 5.000 hingga 9.000 militan telah bertempur di medan perang melawan pasukan yang katanya paling hebat, yaitu pasukan Israel. Terbaru, sebuah video pertempuran jarak pendek yang diunggah di akun X atau Twitter. Pertempuran jarak dekat sebuah bangunan di Gaza. Perhatian keseruan pertempuran jarak dekat saat beberapa peleton tentara Israel diserang oleh para mujahidin Hamas dalam sebuah rumah yang membuat mereka panik berteriak-teriak, tulis akun tersebut. Dalam unggahan selanjutnya, akun tersebut juga menjelaskan pengambilan video tersebut, sementara tampak beberapa warganet merespon pertempuran tersebut. Mampus, tulis akun @firman4731. Harusnya RPG aja, biar langsung jadi babi panggang, tulis akun yang lain @her86. Barat menuju neraka, ketidakadilan tanggapi kondisi Palestina dan Ukraina bikin dunia sadar siapa penjahat perang sebenarnya. Setahun lebih invasi Rusia ke Ukraina, ratusan sanksi mengarah ke Rusia, namun apa yang terjadi faktanya? Si penjahat perang yang telah puluhan tahun menjadi penjajah Palestina seakan kebal tidak tersentuh sanksi apapun. Hal ini semakin membuka mata publik bahwa dunia menerapkan standar ganda yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan, di mana banyak negara barat kini akhirnya sudah sadar dan berpihak ke Palestina, seperti Norwegia, Spanyol, Brasil, Perancis, dan masih banyak lagi, kini malah melawan rezim Zionis itu. Setahun terlibat perang dengan Ukraina, Rusia sudah mendapat banyak sanksi dari Barat sejak awal. Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap Rusia berupa tindak pembatasan, sanksi ekonomi, dan tindakan visa. Sanksi ekonomi adalah hal yang paling disoroti dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat kepada Rusia secara efektif. Sanksi ini bisa menghentikan kemampuan Rusia untuk melanjutkan agresi. Sementara itu, sanksi individu menargetkan mereka yang terlibat dalam invasi ke Ukraina. Lebih detail, UE menyatakan bahwa sanksi individu dijatuhkan untuk orang yang mendukung melakukan tindakan berakibat pada kerusakan integritas interteritorial, dan orang yang membiayai. Beberapa pihak yang disanksi oleh UE adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, ex-presiden Ukraina Viktor Yanukovych, anggota Dewan Keamanan Nasional, pejabat
pejabat tinggi dan personel militer, anggota Dewan Federasi Rusia, dan masih banyak lainnya. UE melakukan pembatasan atas akses layanan modal, pasar, dan keuangan. Selain itu, banyak negara yang juga menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Deretan negara tersebut diantaranya Inggris, Jepang, Kanada, Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutus koneksi ke sistem keuangan Amerika Serikat bagi Sberbank yang merupakan lembaga keuangan terbesar milik Rusia, bukan hanya untuk Sberbank. Pemutusan juga dilakukan terhadap 25 anak usahanya. Selanjutnya, Biden membekukan aset dan melarang masyarakatnya untuk berurusan dengan lembaga keuangan Rusia. Melihat sederet sanksi tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Israel tidak diberikan sanksi serupa atau bahkan lebih parah. Padahal Israel sudah menyerang dan menjajah Palestina sejak tahun 1948 serta melakukan beragam tindak kejahatan hingga saat ini. Analisa singkatnya adalah karena Israel merupakan sahabat dekat Amerika Serikat, sedangkan Rusia merupakan saingan Amerika Serikat dalam unjuk kekuatan. Fakta tersebut dibuktikan dengan data yang disajikan oleh Al Jazeera, di mana Amerika Serikat sudah memveto setidaknya 53 resolusi DK atau Dewan Keamanan PBB yang mengkritik Israel. Sejak tahun 1972 pada tahun 2021, Amerika Serikat bahkan memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal ini memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat terus melindungi Israel. Dengan adanya dukungan kuat itu, berbagai pengamat menilai tidak adanya keseimbangan kekuatan antara Palestina dan Israel. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, Amerika Serikat sangat melindungi Ukraina. Ukraina diketahui sebagai sekutu NATO yang notabene diinisiasi oleh Amerika Serikat dan dibentuk di Washington DC. Di sisi lain, Rusia tidak menghendaki Ukraina bergabung dengan NATO karena akan mengancam keamanan domestiknya. Sebab kedua negara memiliki garis perbatasan yang panjang bisa membahayakan Rusia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Rusia sendiri sudah terlihat pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Moskow dan Washington memperebutkan pengaruh liberal dikenal sebagai blok barat serta komunisnya dikenal dengan blok timur kepada negara sekutu, meskipun ketegangan ini patah kala Uni Soviet runtuh tahun 1991.